Oke semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan mengupdate sejenak ya, update 1 minggu terakhir, 1 pekan terakhir dari IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Jadi kita akan sedikit mereview bagaimana performa dari IHSG ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, IHSG dari minggu lalu ya, di minggu ini sudah cenderung menguat ya. Dari sebelumnya dia sempat tertekan ke level 5.800-an, bahkan low-nya itu sempat ke 5825 ya, atau yang terendah itu di 5735 ya. IHSG mengalami rebound hingga mencapai titik tertingginya itu hari Kamis kemarin di level 6179 ya teman-teman. Jadi bagaimana dengan analisa IHSG untuk 1 minggu selanjutnya berdasarkan pergerakan IHSG di minggu ini ya teman-teman ya. Oke, jadi mengutip dari video kita sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton analisa IHSG minggu lalu, bisa nonton dulu videonya ya teman-teman, supaya nyambung ketika kita akan diskusi terkait analisa IHSG di minggu ini ya. Juga termasuk dengan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di IHSG di minggu depan ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, IHSG masih abu-abu untuk saat ini ya. Masih abu-abu dalam arti dia pun belum bisa menembus resistnya di 6195 ya. Sehingga masih sangat besar kemungkinan IHSG akan tertahan minggu depan di area 6195. Jadi salah satu kemungkinan IHSG itu kan kemarin saya ceritakan dia membentuk pola head and shoulders gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pola head and shoulders, di sini adalah left shouldernya ya teman-teman. Lalu di sini adalah headnya ya, ini adalah area headnya. Lalu di sini dia IHSG saat ini sedang membentuk right shoulder gitu ya. Jadi mungkin ya, kemungkinan teman-teman minggu depan IHSG akan uji resisten ya, kembali untuk retest ya, retest resisten di area 61, berapa nih high-nya? High-nya 6195 ya, high-nya 6195. Susah ya dapat 6195 ya. Kurang lebih lah ya, tapi maksudnya itu 6195 karena di sini teman-teman perhatiin di kotak ini ya, high-nya itu di left shouldernya itu high-nya di 6195.15 ya. Itu. Jadi ya kurang lebih lah ya. Jadi minggu depan IHSG kemungkinan akan retest untuk area resisten dari left shouldernya di area 6195. Jika IHSG minggu depan mampu untuk breakout dari area 6195, maka mudah-mudahan pola head and shoulders ini gagal terbentuk, dan kalau misalnya dia berhasil breakout dari 6195, maka area resisten berikutnya akan berada di level 6273 ya teman-teman ya, 6273 hingga area 6303. Nah, jadi itu adalah area resisten berikutnya. Jadi akan saya bulatkan aja lah ya, 6300 gitu ya, 6300 kalau misalnya berhasil breakout. Tapi kalau misalnya dia sampai ke 6300, apakah pattern head and shoulders itu menjadi patah? Belum tentu juga teman-teman ya. Karena kalau misalnya nanti dia breakout pun dari 6195 dan tertahan di 6300 dan mantul lagi ke bawah, itu pun masih bisa kita katakan pattern head and shoulders ya, karena right shouldernya itu masih belum lebih tinggi daripada head ya. Jadi syarat head and shoulders itu mudah-mudahan bisa patah adalah patternnya right shoulder itu harus bisa breakout dari area 6400-an ya. Itu baru bisa kita katakan safe ya, bahwasanya pattern head and shoulders ini gagal terbentuk teman-teman ya. Oke.
Tapi seandai kata nanti IHSG tidak mampu breakout dari resisten sebelumnya ya, resisten left shoulder di 6195, maka IHSG berkesempatan untuk uji support ya, uji support lagi ya, uji support di area 5960 ya. Berkesempatan untuk uji support di area 5960 ya. Jadi kalau dia turun ke sini, apakah pattern head and shoulders-nya terbentuk? Jawabannya ya. Tetapi kalau ditanya apakah itu artinya IHSG terkonfirmasi pola pembalikan arah? Jawabannya belum tentu ya, bisa ya, bisa tidak ya. Kalau tidak gimana? Kalau tidak, dia hanya akan sampai kepada uji support di 5960, lalu besoknya rebound lagi ke atas. Tetapi kalau ya atau dengan kata lain pola head and shoulders ini berhasil terbentuk, maka IHSG harus membentuk satu candle yang menjebol area support di 5960 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada candle ya yang closing di bawah area 5960 ini, teman-teman, maka pattern head and shoulders itu terkonfirmasi dan terjadi pola pembalikan arah yang dari sebelumnya itu uptrend ya. Ini kan uptrend nih di sini ya. Dia di sini masih uptrend ya. Uptrend menjadi downtrend gitu ya. Nah, jadi terkonfirmasi pola pembalikan arah bila mana minggu depan itu ada satu candle yang closing di bawah 5960, teman-teman. Ya, jadi terkonfirmasi gitu ya. Oke, seandai kata ya, kita cerita jeleknya dulu. Seandai kata misalnya minggu depan IHSG terkonfirmasi membentuk pola head and shoulders, lalu dia breakdown dan closing di bawah 5960, maka berapa target terdekat dari atau target penurunan dari IHSG? Kalau misalnya kita, teman-teman ya, kalau kita berkaca dari pola head and shoulders-nya sendiri ya, maka dari head-nya hingga menuju kepada neckline-nya, maka target penurunan IHSG itu kita prediksi ya teman-temannya, kita prediksi akan menuju ke area 5400-an. Bisa saja ya, artinya bisa saja menuju ke area 5400-an, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sendiri memang di sini pun ada gap kedua ya, hutang kedua IHSG gitu ya, teman-teman. Makanya kalau memang nanti minggu depan minggu depan IHSG terkonfirmasi membentuk head and shoulders ya, maka IHSG berkesempatan untuk turun ya hingga ke level 5400-an dan berkesempatan untuk untuk menutup hutang gap ya, hutang gap di 5400-an gitu, teman-teman ya. Oke, dan kalau memang nanti dia terkonfirmasi turun ke area 5400-an, maka IHSG pun sudah melunasi ketiga hutangnya gitu ya, teman-temannya, karena kan IHSG sendiri punya 3 hutang nih ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung maksudnya apa, tontonlah di video sebelumnya ya, analisa IHSG di mana dia punya 3 hutang. Di situ sudah saya sampaikan dengan gamblang dan jelas hutang gap yang terbentuk oleh IHSG ya. Kalau kita lihat sendiri juga teman-teman ya, di hari Jumat kemarin ya, di hari Jumat kemarin ini saya gedein dulu biar jelas ya. Mungkin head and shoulders-nya bisa saya hapus dulu deh, atau semua. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi ini ya, di candle hari Jumat terakhir IHSG membentuk candle yang kita sebut dengan hanging man ya. Jadi hanging man ini hanging man sendiri ya, jadi dia membentuk hanging man. Nah, hanging man ini sendiri adalah salah satu pola candle yang menunjukkan adanya tekanan jual gitu, teman-teman ya, menunjukkan adanya tekanan jual sehingga memang bisa juga dijadikan sebagai salah satu candle pembalikan arah ya, teman-temannya. Jadi memang ini salah satu faktor lain lah gitu ya secara teknikal gitu, di samping pola head and shoulders-nya itu sendiri, teman-teman ya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, oke, ini hanging man. Jadi bagaimana kita melihat apakah IHSG itu minggu depan akan
naik atau turun ya. Tentu yang pertama yang paling jelas sekali kita harus melihat dari saham-saham index mover di IHSG ya teman-teman ya. Nah, index mover itu maksudnya apa? Index mover itu adalah saham-saham utama ya, saham-saham utama yang menjadi motor penggerak dari IHSG ya. Jadi kan IHSG sendiri adalah indeks harga saham gabungan. Seluruh saham yang ada di IHSG yang naik dan turun ya, dari semua 700 saham ini digabungkan ya, itu akan membentuk suatu indeks apakah ketika semua harga saham ini digabungkan dia secara rata-rata akan naik atau turun. Itulah yang kita sebut dengan indeks harga saham gabungan. Nah, indeks mover dari IHSG itu sendiri apa ya? Tentunya saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar, yang kalau dia naik turun langsung mempengaruhi rata-rata dari seluruh harga saham gabungan ya. Itu sih sederhananya teman-temannya. Jadi indeks mover IHSG itu apa ya? Oke, jelas yang pertama adalah yang pertama adalah saham BBCA ya, saham Bank BCA ini adalah tapi BBCA adalah saham dengan kapitalisasi yang paling besar di IHSG. Nah, nilai kapitalisasi pasar dari BBCA ini sendiri ya, itu bobotnya sama dengan 18% dari bobot IHSG ya. Jadi sumbangsi pergerakan saham BBCA itu sederhananya mempengaruhi atau berkontribusi terhadap 18% pergerakan dari IHSG. Besar nggak itu artinya? Besar banget ya, karena ini udah hampir 1/5-nya gitu ya teman-temannya. 700 saham, dari 700 saham yang ada, satu saham ini aja itu udah menyumbang 18% gitu teman-temannya. Artinya kan akan ada ratusan saham yang dia cuma menyumbang 0%, 0, sekian gitu ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah BBRI ya. BBRI berapa pengaruh atau kontribusi dari pergerakan saham BBRI terhadap pergerakan dari IHSG ya. Pengaruhnya adalah sebesar 12%. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Telkom ya. Berapa besar pengaruh Telkom terhadap pergerakan IHSG? 7% ya. Yang keempat itu adalah BMRI ya. BMRI berapa? 6%. Lalu yang kelima adalah Unilever. Ya, Unilever itu sumbangsinya sebesar 6%. Baru yang terakhir ya, saya ambil sampai 6 aja. Yang 6 itu adalah ASII, Astra ya, Astra International. Sumbangsi Astra itu 5%. Nah, ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, dari 6 saham big caps ini aja ya, BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, Unilever dan Astra, mereka sudah menyumbang dengan sangat besar dari pergerakan IHSG. Karena kalau kita hitung secara secara total berarti ini kan 18 tambah 12 30. 37 tambah 6 43. 43 tambah 6 49 tambah 5 lagi 54%. Luar biasa nggak? Gila kan? Jadi ini nggak bisa dirubah ya. Oke. Jadi teman-teman, 6 saham ini aja ya, dari total 700-an lebih saham di IHSG itu menyumbang atau pengaruhnya itu sebesar 54% dari total pergerakan IHSG ya. Jadi 6 saham ini doang mempengaruhi 54% atau dengan kata lain setengahnya ya. Setengahnya dari pergerakan IHSG ya. Jadi kalau mau lihat IHSG itu naik atau turun, lihat aja 6 saham ini ya. Mungkin teman-teman yang punya RTI harusnya kalau teman-teman yang trader dan atau yang investor pasti seminimal mungkin punya RTI lah ya di HP-nya. Bikin satu kelompok khusus ya, satu grup watchlist isinya 6 saham ini. Kalau 6 saham ini rata-rata naik, pasti biasanya IHSG naik ya, terutama BBCA, BBRI ya, 2 ini aja deh terutama. Kalau 2 ini naik, biasanya IHSG naik. Tapi kalau 2 ini turun dan dalam,
biasanya IHSG pun akan anjlok dalam ya. Itu aja teman-teman. Kalau mau melihat pergerakan IHSG, lihat 6 saham big caps ini. Nah, terus untuk tahu saham-saham ini akan naik atau turun di hari tersebut, caranya gimana? Nah, gitu kan. Caranya adalah lihat bagaimana pergerakan asing di saham ini ya. Karena keenam saham ini itu pergerakannya sangat dipengaruhi dari pergerakan asing, apakah asing masuk atau keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya asing banyak keluar, tentu harga saham ini akan turun. Kalau asing banyak masuk, tentu harga saham ini akan naik gitu ya, karena partisipasi asing dalam keenam saham ini cukup besar ya. Saya lupa sih, tapi kalau nggak salah saya pernah research ya, yang saya ingat itu Telkom. Partisipasi asing di saham Telkom itu bisa sampai 70% dari seluruh kapitalisasi pasar Telkom loh teman-teman. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya. Dan saya yakin untuk saham yang lainnya pun pengaruh asing pun juga akan sangat besar gitu ya. Makanya kalau mau mengetahui pergerakan asing di saham ini, kita harus melakukan analisa foreign flow ya, atau analisa pergerakan atau aliran asing gitu ya. Dan itu yang sering saya jadikan patokan dalam trading untuk saham-saham big caps gitu ya. Kalau asing masuk, saya ikutan beli ya. Kalau asing keluar, saya ikutan jual ya. Sederhananya seperti itu. Dan saya selalu berusaha untuk masuk berdekatan dengan harga rata-rata asing supaya chance saya untuk win the trade itu lebih besar gitu ya. Caranya gimana untuk melakukan analisa foreign flow? Caranya ada. Kalau mau tahu, ikut langsung ke kelas saham trader retail. Di situ akan kita ajarkan teman-teman bagaimana cara melakukan analisa foreign flow gitu ya. Enggak cuma itu ya. Jadi kita pun akan ajarkan teman-teman untuk melakukan analisa ya dengan metode analisa teknikal, lalu bandarmologi. Nah, bandarmologi ini akan kita teruskan dengan analisa foreign flow. Jadi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang saat ini masih pemula gitu ya. Nah, jadi daripada uangnya habis buat cut loss di pasar saham, lebih bagus investasi leher ke atas dengan ikut kelas saham. Tentu harganya terjangkau untuk semua teman-teman trader retail. Yang mau gabung langsung cek link Telegram di deskripsi, saya akan letakkan linknya di sana ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih itu sih teman-teman untuk pergerakan harga saham IHSG ya. Kuncinya adalah perhatikan area supportnya ya, 6195. Ya, 6195 ya, susah nyari 6195 sampai di 5962 sih tadi ya, 5.900-an lah pokoknya. Nah, jadi kalau misalnya IHSG bergerak dalam kotak ini, maka dia akan cenderung sideways ya. Kalau dia breakdown, maka potensi terdekatnya akan berada di area 5.400-an hingga 5.300-an ya, menutup karena di situ pun ada area gap teman-teman. Oke, demikian tadi analisa sepekan dari pergerakan saham IHSG. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam menentukan trading plan ke depannya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update video dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.